Seorang ibu muda berinisial FA, warga Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang melaporkan tetangganya sendiri ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPPA Satreskrim Polres Malang. Pelaporan tersebut dilakukan atas dugaan tindakan pencabulan terhadap anak perempuannya yang masih berusia 4 tahun. Ibu korban mencurigai dugaan tindak kekerasan seksual itu sudah sejak tahun 2024 lalu, hingga akhirnya ditemukan kondisi kemaluan putri kecilnya mengalami luka dan diberi plester. Laporan dugaan kekerasan seksual terhadap balita itu seperti apa, Bu? Ya, jadi laporan itu terbit di tanggal 23 Juli ya, dan sampai di kami di tanggal 24. Kami sudah melakukan interogasi atau pengambilan keterangan terhadap ibunya atas nama Ibu Fitriah ya. Dari kronologis yang dilaporkan bahwa kecurigaan ibunya di tahun 2024 itu memang anaknya pernah mengeluh. Tetapi mungkin ibunya tidak begitu menyadari dampak atau akibat yang dialami si anak karena anaknya juga masih usia 4 tahun sesuai dengan laporannya. Selanjutnya di Juni 2025 mereka pindah rumah karena sebelumnya pelapor dengan terlapor ini bertetangga. Pindah karena tetapi si anak berjalannya waktu juga masih sering mengeluh sakit pada kemaluannya. Gitu. Selanjutnya setelah 1 bulan mereka pindah rumah, si korban sempat dibawa menginap di rumah mertuanya yang notabene-nya tetangga dengan terlapor. Nah, disitulah pada saat beberapa hari menginap di rumah neneknya, pada saat si anak ini akan diambil dan waktu itu kebetulan ada acara tuh katanya di sebelah rumahnya mertuanya. Di situ para tetangga melihat kondisi anaknya itu di mana ada hansaplas ya di kemaluannya. Di situ kecurigaannya. Karena kecurigaan itu selanjutnya ibunya membawa korban untuk diperiksakan ke bidan. Dan dari hasil pemeriksaan bidan menyarankan untuk dilakukan visum. Sebenarnya sampai di situ aja dari batas pemeriksaan atau pengambilan keterangan dari pelapor. Kami sudah berusaha koordinasi sambil menunggu hasil visum karena sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan hasil visum dari rumah sakit karena hasil visum adalah alat utama ya dalam mengungkap kasus ini. Tapi kami akan berusaha tetap berkoordinasi dengan pihak rumah sakit agar segera memproses hasil visumnya. Kami sudah mengagendakan sebenarnya hari ini pemeriksaan terhadap saksi-saksi, tetapi hasil koordinasi kami dengan kuasa hukum pelapor akan dihadirkan besok karena harus mengkondisikan atau mengkoordinasikan saksi-saksi yang akan dihadirkan. Jadi rencana tindak lanjut kami mungkin akan memintai keterangan dulu para saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut sambil kami berkoordinasi terkait hasil visum dari rumah sakit. Sementara itu dulu mungkin. Ini kejadian ini dilaporkan kapan? Kejadian dilaporkan tanggal 23 Juli. Tanggal 23 Juli dilaporkan, kami rekomendasi dari unit PPA juga. Kemudian dilaporkan ke SPKT dan kembali ke kami itu di tanggal 24 Juli. Dalam laporannya dugaan kekerasan seksual terjadi berapa kali ini dugaannya? Kalau dari laporan pelapor kejadian ini sejak 2024 ya, gitu. Tetapi ini hanya kecurigaan saja. Keyakinan orang tuanya ya kejadian di tanggal 21 Juli kemarin. Pada saat si korban ini dibawa oleh mertuanya menginap di rumah mertuanya yang notabene bertetangga dengan pelaku. Karena dari keterangannya pelapor sempat menanyakan kepada korban tentang apa yang dialami dan menyebutkan siapa yang melakukan. Ada satu kata yang sering keluar dari ucapannya korban yaitu kalimat nama pelaku. Tindak lanjut dari dugaan pelaku seperti apa, Mbak? Kita akan segera memproses ketika sudah ditemukan alat bukti sesuai dengan aturan, kita segera naikkan sidik dan tetapkan tersangka untuk melakukan upaya paksa. Ini berarti saksinya saksi korban juga atau saksi dari keluarga korban sendiri? Kami juga hari ini akan merekomendasi surat ke Dinas Sosial dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya terkait pendampingan dan asesmen psikologinya korban. Karena ini korban masih usia 4 tahun, kami mungkin tidak begitu ini nanti dalam pemeriksaan, otomatis tetap harus ada pendampingan dari psikolog. Jadi mungkin kami lebih fokus terkait saksi-saksi dulu. Karena anak juga masih usia 4 tahun. Kami lebih mengedepankan nanti hasil pemeriksaan asesmen dari psikologi. Dimungkinkan visum keluar kapan, Mbak? Kalau visum saya tidak bisa berikan estimasi, yang pasti dalam secepatnya kami akan tetap koordinasikan dengan pihak rumah sakit. Rumah sakit Kanjuruhan. RSUD Kanjuruhan. Berarti Kalau fokus ke terhadap pelakunya nih, Dan, seperti apa? Kita tidak bisa
langsung melakukan upaya paksa ya, karena tidak tertangkap tangan. Gitu. Kecuali mungkin kejadian ini tertangkap tangan, kita bisa segera melakukan upaya paksa. Jadi kita tetap harus mengumpulkan bukti-bukti dulu. Alat bukti kita, terutama visum ya. Ketika mungkin nanti hasil visum sudah dikeluarkan rumah sakit, kita bisa menindaklanjuti langkah-langkah. Wulananda, Kabupaten Malang, Seru TV.